Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi baru, yaitu tentang free will dan predestination. Free will itu adalah kehendak bebas dan predestination adalah takdir. Baiklah para mahasiswa yang Bapak banggakan, kalau kita lihat kaum Mu'tazilah, karena dalam sistem teologi mereka manusia dipandang mempunyai daya yang besar lagi bebas, sudah barang tentu menganut paham qadariyah atau free will. Dan memang mereka juga disebut kaum qadariyah. Keterangan-keterangan dan tulisan-tulisan para pemuka Mu'tazilah banyak mengandung paham kebebasan dan berkuasanya manusia atas perbuatan-perbuatannya. Al-Jubai umpamanya menerangkan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia berbuat baik dan kemauannya sendiri. Manusia berbuat baik dan buruk, patuh dan tidak patuh kepada Tuhan atas kehendak dan kemauannya sendiri. Daya atau istilahnya al-istita'ah untuk mewujudkan kehendak itu telah terdapat dalam diri manusia sebelum adanya perbuatan. Pendapat yang sama diberikan oleh Abdullah Jabbar. Perbuatan manusia bukanlah diciptakan Tuhan pada diri manusia, tetapi manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatan. Perbuatan ialah apa yang dihasilkan dengan daya yang bersifat baharu. Manusia adalah makhluk yang dapat memilih. Keterangan-keterangan di atas dengan jelas mengatakan bahwa kehendak untuk berbuat adalah kehendak manusia. Tetapi selanjutnya tidak jelas apakah daya yang dipakai untuk mewujudkan perbuatan itu adalah pula daya manusia sendiri. Dalam hubungan ini perlu kiranya ditegaskan bahwa untuk terwujudnya perbuatan harus ada kemauan atau kehendak dan daya untuk melaksanakan kehendak itu, dan kemudian barulah terwujud perbuatan. Di sini timbul pertanyaan, daya siapakah dalam paham Mu'tazilah yang mewujudkan perbuatan manusia dan daya manusia atau daya Tuhan? Di sini timbul pertanyaan, daya siapakah yang dalam paham Mu'tazilah yang mewujudkan perbuatan manusia? Apakah daya manusia atau daya Tuhan? Dari keterangan-keterangan Mu'tazilah di atas mungkin dapat ditarik kesimpulan bahwa karena perbuatan manusia adalah sebenarnya perbuatan manusia dan bukan perbuatan Tuhan, maka daya yang mewujudkan perbuatan itu tidak mesti daya manusia sendiri dan bukan daya Tuhan. Sesungguhnya demikian masih timbul pertanyaan lain, apakah daya manusia sendiri yang mewujudkan perbuatannya ataukah daya Tuhan turut mempunyai bagian dalam mewujudkan perbuatan itu? Jawaban untuk pertanyaan itu dapat diperoleh dari keterangan-keterangan yang diberikan Abdul Al-Jabbar di dalam Al-Mazmu. Di dalam buku itu, ia menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Tuhan membuat manusia sanggup mewujudkan perbuatannya ialah bahwa Tuhan menciptakan daya di dalam diri manusia, dan pada daya inilah bergantung wujud perbuatan itu, dan bukanlah yang dimaksud bahwa Tuhan membuat perbuatan yang telah dibuat manusia. Tidaklah mungkin bahwa Tuhan dapat mewujudkan perbuatan yang telah diwujudkan manusia. Dengan ini Abdul Al-Jabbar menentang paham bahwa dua daya dapat memberi efek kepada perbuatan yang satu lagi sama. Kaum Mu'tazilah pada umumnya berpendapat bahwa untuk tiap perbuatan hanya satu daya yang dapat mempunyai efek. Dengan demikian menjadi jelas bahwa bagi Mu'tazilah daya manusialah dan bukan daya Tuhan yang mewujudkan perbuatan manusia.
Daya Tuhan tidak mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatan-perbuatan manusia. Perbuatan ini diwujudkan semata-mata oleh daya yang diciptakan Tuhan di dalam diri manusia. Jadi, dalam paham Mu'tazilah, kemauan dan daya Tuhan, kemauan dan daya untuk mewujudkan perbuatan manusia adalah kemauan dan daya manusia itu sendiri, dan tak turut mencampur dalamnya kemauan serta daya Tuhan. Oleh karena itu, perbuatan manusia adalah sebenarnya perbuatan manusia dan bukan perbuatan Tuhan. Sebagai akibat dilihatnya nanti kaum Asy'ariyah mempunyai paham berlainan. Untuk memperkuat paham di atas, kaum Mu'tazilah membawa argumen-argumen rasional dan ayat-ayat Quran. Ringkasan argumen-argumen rasional yang dimajukan oleh Abdul Al-Jabbar umpamanya adalah sebagai berikut. Manusia dalam berterima kasih atas kebaikan-kebaikan yang diterimanya, menyatakan terima kasihnya kepada manusia yang berbuat kebaikan itu. Demikian pula dalam melahirkan perasaan tidak senang atas perbuatan-perbuatan tidak baik yang diterimanya. Manusia menyatakan rasa tidak senangnya kepada orang yang menimbulkan perbuatan-perbuatan tidak baik itu. Sekiranya perbuatan-perbuatan baik atau buruk adalah perbuatan Tuhan dan bukan perbuatan manusia, tentunya rasa terima kasih dan rasa tidak senang itu akan ditujukan manusia kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Seterusnya, perbuatan-perbuatan manusia terjadi sesuai dengan kehendak manusia. Jika seorang ingin berbuat sesuatu, perbuatan itu terjadi. Tetapi sebaliknya, jika seorang tidak ingin berbuat sesuatu, itu tidak terjadi. Jika sekiranya perbuatan manusia bukanlah perbuatan manusia, jika sekiranya perbuatan manusia bukanlah perbuatan manusia, tetapi perbuatan Tuhan, maka perbuatannya tidak akan terjadi. Sungguh pun ia mengingini dan menghendaki perbuatan itu, atau perbuatannya akan terjadi. Sungguh pun ia tidak mengingini dan tidak menghendaki perbuatan itu. Lebih jauh, ia menerangkan bahwa manusia berbuat jahat terhadap sesama manusia. Jika sekiranya perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan dan bukan perbuatan manusia, perbuatan jahat itu mestilah perbuatan Tuhan, dan Tuhan dengan demikian bersifat zalim. Hal ini dapat diterima akal. Ayat-ayat yang dimajukan Abdul Al-Jabbar untuk memperkuat argumen-argumen rasional di atas antara lain, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Ayat tersebut, kata Abdul Al-Jabbar, mengandung dua arti. Ayat tersebut, kata Abdul Al-Jabbar, mengandung dua arti. Pertama, ahsana berarti berbuat baik. Dan dengan demikian semua perbuatan Tuhan merupakan kebajikan kepada manusia. Dan ini tidak mungkin karena di antara perbuatan-perbuatan Tuhan ada yang tidak merupakan kebajikan. Seperti siksaan yang diberikan Tuhan pada manusia. Oleh karena itu yang dimaksud dengan ahsana di sini ialah arti kedua yaitu baik. Semua perbuatan Tuhan adalah baik. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan manusia bukanlah perbuatan Tuhan. Oleh karena itu, di antara perbuatan manusia terdapat perbuatan-perbuatan jahat. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan manusia bukanlah perbuatan Tuhan, karena di antara perbuatan-perbuatan manusia terdapat perbuatan-perbuatan jahat. Juga dimajukan ayat-ayat yang mengatakan bahwa manusia akan mendapat balasan atas perbuatannya seperti jazaa'an bima kanu ya'malun. Sekiranya perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan dan bukan perbuatan manusia, pemberian balasan dari Tuhan atas perbuatan manusia seperti disebut dalam ayat ini tidak ada artinya, agar ayat ini tidak mengandung dusta. Demikian Abdul Jabbar, perbuatan-perbuatan manusia haruslah betul-betul perbuatan manusia. Seterusnya dibawakan pula ayat.
Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ayat tersebut memberi manusia kebebasan untuk percaya atau tidak percaya. Sekiranya perbuatan manusia bukanlah sebenarnya perbuatan manusia, ayat ini tidak ada artinya. Jelaslah bahwa bagi Mu'tazilah perbuatan manusia bukanlah perbuatan Tuhan, tetapi adalah perbuatan manusia sendiri. Dan seperti kata Al-Asy'ari, perbuatan manusia dalam arti kata sebenarnya dan bukan dalam arti kata kiasan. Dengan demikian, atau dengan kata lain, manusia adalah pencipta, kholik perbuatan-perbuatannya. Pendapat Mu'tazilah ini ditentang oleh Al-Ghazali, karena menurut pendapatnya hal itu bertentangan dengan ijma atau konsensus alim ulama tentang tidak adanya pencipta kecuali Allah. La khaliqa illallah. Tidaklah mengherankan sekiranya lawan menuduh mereka mempunyai paham syirik atau politeisme. Dan kalau Al-Asy'ari menuduh mereka telah tidak berhajat lagi pada Tuhan. Tuduhannya sama datang juga dari Al-Maturidi. Dalam pendapat kaum Mu'tazilah, daya untuk berbuat terdapat dalam diri manusia sebelum diwujudkannya perbuatan yang bersangkutan. Dapatnya daya yang demikian dipergunakan manusia dengan merdeka dan menurut kehendak menurut kehendaknya, kata Al-Maturidi, mesti membawa kepada paham bahwa manusia tidak berhajat lagi pada Tuhan. Pindah ke aliran Al-Asy'ariyah, karena manusia dipandang lemah, karena manusia dianggap lemah menurut pandangan Al-Asy'ari yang disebut paham Qadariyah tidak terdapat. Kaum Asy'ariyah dalam hal ini lebih dekat kepada paham Jabariyah daripada paham Mu'tazilah. Manusia dalam kelemahannya banyak bergantung kepada kehendak dan kekuasaan Tuhan. Untuk menggambarkan hubungan perbuatan manusia dengan kemauan dan kekuasaan mutlak Tuhan, Al-Asy'ari memakai kata al-kasab atau acquisition, perolehan. Paham al-kasab sulit untuk dapat ditangkap, dan demikian sulitnya sehingga ucapan lebih sulit dari kasab Al-Asy'ari menurut Al-Jubah telah menjadi perumpamaan. Arti ihtisab menurut Al-Asy'ari sendiri ialah bahwa sesuatu terjadi dengan perantaraan daya yang diciptakan dan dengan demikian menjadi perbuatan oleh kasab bagi orang-orang yang dengan dayanya. Dengan dayanya perbuatan itu timbul. Bagi orang yang dengan dayanya perbuatan itu timbul. Di dalam bukunya Al-Lumma, ia memberi penjelasan yang sama. Arti yang sebenarnya dari al-kasab ialah bahwa sesuatu timbul dari al-muktasib acquirer yang memperoleh dengan perantaraan daya yang diciptakan. Istilah-istilah diciptakan dan memperoleh mengandung kompromi antara kelemahan manusia diperbandingkan dengan kekuasaan mutlak Tuhan dan pertanggungjawaban manusia atas perbuatan-perbuatannya. Kata-kata timbul dari yang memperoleh waqo amin al-muktasib, membayangkan kepasifan dan kelemahan-kelemahan manusia. Kasab atau perolehan mengandung arti keaktifan dan dengan demikian tanggung jawab manusia atas perbuatannya.
Tetapi keterangan bahwa kasab itu adalah ciptaan Tuhan menghilangkan arti keaktifan itu. Sehingga akhirnya manusia bersifat pasif dalam perbuatan-perbuatannya. Argumen yang dimajukan oleh Al-Asy'ari tentang diciptakan kasab oleh Tuhan adalah ayat Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma ta'malun. Di sini diartikan oleh ayat Al-Asy'ari apa yang kamu perbuat dan bukan apa yang kamu buat. Dengan demikian ayat ini mengandung arti Allah menciptakan kamu dan perbuatan-perbuatan kamu. Jadi dalam paham Al-Asy'ari, perbuatan-perbuatan manusia adalah diciptakan Tuhan dan tidak ada pembuat fa'il atau agen bagi kasab kecuali Allah. Dengan perkataan lain, mewujudkan kasab atau perbuatan manusia dalam pendapat Al-Asy'ari sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Sebenarnya pendapat Al-Asy'ari yang demikian dapat dilihat dari uraiannya mengenai perbuatan-perbuatan involuntir, harkah al-idtiror dari manusia. Dalam perbuatan-perbuatan involuntir, kata Al-Asy'ari terdapat dua unsur penggerak yang mewujudkan gerak dan badan yang bergerak. Penggerak yaitu pembuat gerak sebenarnya al-fa'alitahu al-haqiqatiha adalah Tuhan dan yang bergerak adalah manusia. Yang bergerak tidaklah Tuhan karena gerak, yang bergerak tidaklah Tuhan karena gerak mengendaki tempat yang bersifat jasmani. Tuhan tidak mungkin mempunyai bentuk jasmani. Al-kasab serupa dengan gerak involunter ini juga mempunyai dua unsur, pembuat dan yang memperoleh perbuatan. Pembuat yang sebenarnya dalam al-kasab ialah Tuhan. Pembuat yang sebenarnya dalam al-kasab adalah Tuhan. Pembuat yang sebenarnya dalam al-kasab adalah Tuhan, sedangkan yang memperoleh perbuatan adalah manusia. Tuhan tidak menjadi yang memperoleh perbuatan karena al-kasab terjadi hanya dengan daya yang diciptakan. Dan Tuhan tidak mungkin mempunyai daya yang diciptakan. Dari uraian Al-Asy'ari ini jelaslah bahwa arti Tuhan menciptakan perbuatan-perbuatan manusia adalah Tuhanlah yang menjadi pembuat sebenarnya dari perbuatan-perbuatan manusia. Dan arti timbulnya perbuatan-perbuatan dari manusia dengan perantaraan daya yang diciptakan adalah manusia sebenarnya merupakan tempat bagi perbuatan-perbuatan Tuhan. Oleh karena itu, dalam teori al-kasab sebenarnya tidaklah ada perbedaan antara al-kasab dengan perbuatan involunter dari manusia. Pembuat dalam kedua hal ini seperti ditegaskan oleh Al-Asy'ari sendiri ialah Tuhan, dan selanjutnya dalam kedua hal itu manusia hanya merupakan tempat berlakunya perbuatan-perbuatan Tuhan. Manusia tempat berlakunya perbuatan Tuhan ditegaskan oleh Al-Asy'ari sendiri dalam soal perbuatan-perbuatan involunter. Sungguh pun hal yang demikian itu tidak ditegaskan dalam soal al-kasab, tetapi argumen Al-Asy'ari bahwa al-kasab tidak bisa terjadi kecuali melalui daya yang diciptakan dalam diri manusia. Pada hakikatnya mengandung arti bahwa di sini pun diperlukan tempat jasmani untuk berlakunya perbuatan-perbuatan Tuhan. Tegasnya baik dalam perbuatan involunter maupun dalam al-kasab, perbuatan-perbuatan Tuhan mengambil tempat dalam diri manusia. Dengan demikian, al-kasab sebagaimana halnya dengan perbuatan-perbuatan involunter merupakan perbuatan paksaan dan perbuatan di luar kekuasaan manusia. Tetapi sungguh pun demikian, Al-Asy'ari mengadakan perbedaan antara keduanya. Dalam perbuatan involunter, kata Al-Asy'ari, manusia terpaksa melakukan sesuatu yang tak dapat dielakkannya. Walau bagaimanapun ia berusaha, tetapi dalam al-kasab demikian Al-Asy'ari selanjutnya paksaan yang demikian tidak terdapat. Gerak manusia yang berjalan pulang pergi berlainan dengan gerak manusia yang menggigil karena demam. Orang dapat membedakan antara kedua hal ini. Dalam hal yang pertama, daya yang diciptakan, sedangkan dalam hal yang kedua tak terdapat ketidakmampuan. Karena dalam hal pertama terdapat daya, perbuatan itu tak dapat disebut paksaan. Kepadanya diberikan nama al-kasab. Begitupun kedua perbuatan itu sudah adalah ciptaan Tuhan.
Tetapi bagaimanapun, pembuat sebenarnya dari dua macam perbuatan itu adalah Tuhan, dan manusia hanya merupakan alat untuk berlakunya perbuatan Tuhan. Dalam kedua rupa perbuatan itu manusia terpaksa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Bahwa perbuatan manusia yang disebut Al-Asy'ari Al-Kasb adalah sebenarnya perbuatan Tuhan dapat pula dilihat dari pendapat Al-Asy'ari tentang kehendak dan daya yang menyebabkan perbuatan mempunyai wujud. Dalam memperbincangkan soal kehendak Tuhan, Al-Asy'ari menegaskan bahwa Tuhan menghendaki segala apa yang mungkin dikehendaki. Ayat yang dipakainya untuk memperkuat pendapatnya itu adalah wa ma tasya'una illa an yasha Allah, yang oleh Al-Asy'ari diartikan bahwa manusia tak bisa menghendaki sesuatu kecuali jika Allah menghendaki manusia supaya menghendaki sesuatu itu. Jadi seseorang tidak bisa menghendaki pergi ke Mekah kecuali jika Tuhan menghendaki seseorang itu supaya berkehendak pergi ke Mekah. Ini jelas mengandung arti kehendak manusia adalah satu dengan kehendak Tuhan, dan bahwa kehendak yang ada dalam diri manusia sebenarnya tidak lain dari kehendak Tuhan. Mengenai daya untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan, Al-Asy'ari berpendapat bahwa daya itu adalah lain dari diri manusia sendiri, karena diri manusia terkadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Daya tidak terwujud sebelum adanya perbuatan. Daya ada bersama-sama dengan adanya perbuatan daya itu, dan daya itu ada hanya bentuk perbuatan yang bersangkutan saja. Sebagai argumen, Al-Asy'ari mengatakan bahwa orang yang dalam dirinya tidak diciptakan Tuhan daya tidak bisa berbuat apa-apa. Keterangan Al-Asy'ari ini juga mengandung arti bahwa daya untuk berbuat sebenarnya bukanlah daya manusia, tetapi daya Tuhan. Dan dalam menyerang kaum Qadariyah, Al-Asy'ari memang menentang pendapat mereka dalam hal ini. Dalam paham mereka seperti telah dilihat, daya untuk berbuat adalah daya manusia itu sendiri dan bukan daya Tuhan. Al-Asy'ari menyatakan pendapat sebaliknya, yaitu bahwa daya untuk berbuat adalah daya Tuhan dan bukan daya manusia. Keterangan lebih tegas dalam hal ini diberikan oleh Al-Baghdadi ketika ia menyebut bahwa perbuatan menyangkut batu berat adalah contoh yang biasa diberikan oleh kaum Asy'ariyah tentang Al-Kasb. Ada orang yang sama sekali tak sanggup mengangkat batu. Ada orang yang sama sekali tidak sanggup mengangkat batu itu, dan ada pula yang sanggup mengangkatnya. Kalau kedua orang tersebut sama-sama mengangkat batu berat itu, perbuatan mengangkat batu dilakukan oleh orang yang sanggup mengangkatnya. Tapi itu tidak berarti bahwa orang yang tidak sanggup itu tidak turut mengangkat. Demikian pula lah perbuatan manusia. Perbuatan pada hakikatnya terjadi dengan perantaraan dari Tuhan. Tetapi manusia dalam pada itu tak kehilangan sifat sebagai pembuat atau fa'il. Al-Ghazali juga memberikan keterangan yang sama. Tuhanlah yang menciptakan perbuatan manusia dan daya untuk berbuat dalam diri manusia. Perbuatan manusia terjadi dengan adanya daya Tuhan dan bukan dengan daya manusia. Sungguh pun yang tersebut terakhir ini dapat hubungannya dengan perbuatan itu. Oleh itu tak dapat dikatakan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Untuk itu harus dicari istilah baru, kata Al-Ghazali selanjutnya. Dan sesuai dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, perbuatan manusia disebut Al-Kasb. Dalam paham Al-Asy'ari, untuk terwujudnya perbuatan-perbuatan ada dua daya. Pertama daya Tuhan, kedua daya manusia. Tetapi yang berpengaruh dan yang efektif pada akhirnya dalam perwujudan perbuatan ialah daya Tuhan. Sebagai diterangkan oleh Al-Isfari, daya manusia tidaklah efektif kalau tidak disokong oleh daya Tuhan.
Oleh karena itu Al-Ghazali mengatakan bahwa daya manusia lebih dekat merupakan impotensi daripada merupakan yang lain. Demikian paham Al-Kasab sebagai diterangkan oleh pemuka-pemuka Al-Asy'ari. Muhammad Abduh memberikan penjelasan yang lain yang didasarkan atas definisi Al-Kasab yang diberikan oleh Al-Sarustani. Dalam Al-Milal, Al-Sarustani mengatakan bahwa Al-Kasab adalah perbuatan yang terletak dalam lingkungan kekuasaan daya yang diciptakan dan diwujudkan dengan perubahan daya yang diciptakan. Definisi ini menurut Abduh mengandung arti bahwa daya manusia turut serta li al-qudrah madkhal dalam perwujudan perbuatan. Oleh karena itu, Abduh berpendapat bahwa manusia dalam teori Al-Kasab tidaklah seluruhnya bersifat pasif, sebagaimana halnya dengan manusia dalam paham Jabariyah atau predestination. Tetapi Abduh tidak menegaskan lebih lanjut apakah ikut sertanya daya manusia dalam perwujudan perbuatannya bersifat efektif. Sedangkan Al-Sarustani ke dalam penjelasan lebih lanjut tentang definisi ini mengatakan bahwa menurut Al-Asy'ariyah daya yang diciptakan itu tidak bersifat efektif. Jadi berlainan sekali dengan kaum Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa kemauan dan daya untuk berbuat adalah kemauan dan daya Tuhan, dan perbuatan itu sendiri sebagai ditegaskan oleh Al-Asy'ari adalah perbuatan Tuhan dan bukan perbuatan manusia. Bagi golongan Al-Maturidi atau bagi golongan Maturidiyah, perbuatan manusia adalah juga ciptaan Tuhan. Dalam hubungan ini Al-Maturidi sebagai pengikut Abu Hanifah menyetujui dua perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan mengambil bentuk penciptaan daya dalam diri manusia. Perbuatan Tuhan mengambil bentuk penciptaan daya dalam diri manusia dan pemakaian daya itu sendiri merupakan perbuatan manusia. Daya diciptakan bersama-sama dengan perbuatan. Jadi tidak sebelum perbuatan seperti dikatakan Mu'tazilah. Perbuatan manusia adalah perbuatan manusia dalam arti sebenarnya dan bukan dalam arti kiasan. Pemberian upah dan hukum didasarkan atas pemakaian daya yang diciptakan. Dengan demikian, manusia diberi hukuman atas kesalahan pemakaian daya dan diberi upah atas pemakaian yang benar dan dari daya. Al-Maturidi menyebut daya yang diciptakan, tetapi ia jelaskan apakah daya itu merupakan daya manusia seperti dijelaskan Mu'tazilah ataukah daya Tuhan seperti disebut Al-Asy'ariyah. Berpegang kepada pendapatnya bahwa daya adalah diciptakan dalam diri manusia dan bahwa perbuatan manusia adalah perbuatan manusia dalam arti sebenarnya, daya untuk berbuat itu tak boleh tidak mestilah daya manusia. Karena orang tidak dapat memandang sesuatu perbuatan sebagai perbuatan sendiri. Kalau bukanlah ia sendiri mewujudkan perbuatan itu, kaum Al-Asy'ari karena memandang perbuatan adalah perbuatan Tuhan tidak berani memandang perbuatan manusia sebagai perbuatan manusia yang sebenarnya. Mengenai soal kehendak, keterangan Al-Maturidi tentang upah dan hukuman mengandung arti bahwa kemauan manusialah yang menentukan pemakaian daya baik untuk kebaikan maupun untuk kejahatan. Karena salah atau sebenarnya pilihan dalam memakai dayalah maka manusia diberi hukuman atau upah. Manusia tentu dapat mengadakan pilihan kalau ia tidak bebas tapi berada di bawah paksaan daya yang lebih kuat dari dirinya. Sungguh pun demikian, dalam pendapat aliran Maturidiyah, baik golongan Samarkand maupun golongan Bukhara, kemauan manusia adalah sebenarnya kemauan Tuhan. Ini berarti bahwa perbuatan semua manusia mempunyai wujud atas kehendak Tuhan.
dan bukan atas kehendak manusia. Dan ini selanjutnya mengandung arti paksaan atau fatalisme dan bertentangan dengan paham Al-Maturidi tentang kebebasan memilih yang disebut di atas. Tetapi sebagai pengikut Abu Hanifah, Al-Maturidi membawa ke dalam hal ini paham masyiah atau kemauan dua dan ridho atau kerelaan. Manusia melakukan segala perbuatan baik dan buruk atas kehendak Tuhan, tetapi tidak selamanya dengan kerelaan hati Tuhan. Tuhan tidak suka manusia berbuat jahat, tegasnya manusia berbuat baik atas kehendak Tuhan dan dengan kerelaan hati Tuhan. Sebaliknya betul manusia berbuat buruk atas kehendak Tuhan, tapi tidak atas kerelaan hati Tuhan. Jadi kehendak dalam paham Al-Maturidi bukanlah kehendak bebas yang terdapat dalam paham Mu'tazilah. Kebebasan berkehendak di sini bukanlah kebebasan untuk berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, tetapi kebebasan untuk berbuat sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Dengan perkataan lain, kebebasan kehendak manusia hanya merupakan kebebasan dalam memilih antara apa yang disukai dan apa yang tidak disukai Tuhan. Jelas bahwa kebebasan serupa ini lebih kecil dari kebebasan dalam menentukan kehendak yang terdapat dalam aliran Mu'tazilah. Dengan demikian, kehendak dan daya berbuat bagi Al-Maturidi adalah kehendak dan daya manusia dalam arti kata sebenarnya dan bukan dalam arti kiasan. Perbedaan lain yang terdapat antara paham Al-Maturidi dan Mu'tazilah ialah bahwa daya untuk berbuat diciptakan tidak sebelumnya. Tetapi bersama-sama dengan perbuatan yang bersangkutan. Perbedaan lain yang terdapat antara paham Al-Maturidi dan Mu'tazilah ialah bahwa daya untuk berbuat diciptakan tidak sebelumnya, tetapi bersama-sama dengan perbuatan yang bersangkutan. Daya yang demikian kelihatannya lebih kecil dari daya yang ada dalam paham Mu'tazilah. Oleh karena itu, manusia dalam paham Al-Maturidi tidak sebebas manusia dalam paham Al-Mu'tazilah. Adapun Al-Maturidiyah golongan Bukhara bagi mereka, menurut apa yang disarankan Al-Bazdawi, kehendak berbuat adalah sama dengan kehendak yang terdapat dalam paham golongan Samarkand. Mereka juga mengikuti Abu Hanifah dalam paham kehendak dan kerelaan dari hati Tuhan. Kebebasan kehendak bagi mereka hanyalah juga kebebasan untuk berbuat tidak dengan kerelaan hati Tuhan. Daya juga sama, yaitu daya diciptakan bersama-sama dengan perbuatan. Pendapat bahwa daya diciptakan sebelum perbuatan, kata Al-Bazdawi, adalah salah besar dan akan membawa kepada keyakinan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya. Golongan ini juga berpendapat bahwa untuk perwujudan perbuatan perlu ada dua daya. Pertama, manusia tidak mempunyai daya untuk menciptakan. Daya yang ada pada manusia bisa melakukan perbuatan. Daya yang ada pada manusia bisa untuk melakukan perbuatan. Hanya Tuhan yang dapat mencipta, dan dalam ciptaannya termasuk perbuatan manusia. Dengan demikian, manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya. Al-Bazdawi yang mengatakan bahwa di dalam Al-Bazdawi juga mengatakan bahwa di dalam perwujudan perbuatan terdapat dua perbuatan. Perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia, tetapi definisi yang diberikannya berlainan dengan definisi yang diberikan Al-Maturidi. Perbuatan Tuhan bagi Al-Bazdawi adalah penciptaan perbuatan manusia dan bukan penciptaan daya. Perbuatan itu disebut maf'ul. Perbuatan manusia hanya melakukan perbuatan yang diciptakan itu.
Perbuatan ini disebut fi'il. Sebagai penjelasan bagi uraian ini, ia memajukan perbuatan duduk sebagai contoh. Menciptakan perbuatan duduk dengan daya kekal Tuhan adalah perbuatan atau maf'ul Tuhan. Melakukan perbuatan duduk yang telah diciptakan itu dengan daya yang diciptakan adalah perbuatan atau fi'il manusia. Dari sini ia mengambil kesimpulan bahwa perbuatan manusia sungguh pun diciptakan Tuhan tidaklah perbuatan Tuhan. Dengan uraian ini Al-Bazdawi yang menyatakan bahwa manusia bebas dalam kemauan dan perbuatannya. Dan memang dalam pendapatnya manusia adalah pembuat fa'il dari perbuatannya. Dalam arti kata yang sebenarnya. Namun demikian, kebebasan manusia dalam paham ini kalaupun ada kecil sekali. Perbuatan manusia hanyalah melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan. Dan bagaimana sebenarnya perbuatan yang telah diciptakan Tuhan dapat dilakukan manusia tidaklah jelas. Oleh karena itu ada orang yang mengajukan kritik terhadap teori ini. Menghubungkan perbuatan dengan kata menciptakan. Demikianlah kritik itu lebih tepat daripada menghubungkan perbuatan dengan kata melakukan. Dengan kata lain, menciptakan perbuatan adalah lebih efektif daripada melakukan perbuatan. Tegasnya perbuatan dalam teori ini lebih tepatlah dikatakan perbuatan Tuhan dan bukan perbuatan manusia. Dengan adanya kritik seperti ini, Al-Bazdawi akhirnya ragu-ragu dalam mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah perbuatan manusia dalam arti kata sebenarnya. Sungguh pun ia pada mulanya dengan tegas mengatakan yang demikian bagi golongan Bukhara. Akhirnya sebagai halnya dengan kaum Al-Syariah, daya manusia tidaklah efektif dalam mewujudkan perbuatannya. Kesimpulan dari uraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, kehendak, daya, perbuatan, aliran. Nah, kalau menurut aliran Mu'tazilah, kehendak itu adalah manusia, daya itu manusia, perbuatan manusia. Aliran Maturidiyah samarkan, kehendak itu adalah dari manusia, daya itu manusia, perbuatan manusia. Sedangkan Maturidiyah Bukhara, kehendak itu dari Tuhan, daya itu dari Tuhan efektif. Ya. Manusia, lalu Tuhan sebenarnya manusia, kiasan. Nah, menurut Al-Asy'ari, kehendak itu dari Tuhan, daya itu dari Tuhan yang efektif, manusia tidak efektif. Lalu perbuatan adalah kiasan, perbuatan. Nah, itu menurut Al-Asy'ari adalah Tuhan sebenarnya, manusia hanya kiasan. Dan kalau Jabariyah, kehendak itu adalah dari Tuhan, daya itu dari Tuhan, dan perbuatan juga dari Tuhan, Jabariyah ya. Sungguh pun dalam paham Qadariyah atau Mu'tazilah manusia bebas dalam kehendak dan berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Kebebasan manusia tidaklah mutlak. Kebebasan dan kekuasaan manusia dibatasi oleh hal-hal yang tak dapat dikuasai manusia sendiri. Umpamanya saja manusia datang ke dunia ini bukan atas kemauan dan kekuasaannya. Seorang dengan tak disadari dan diketahuinya tidak mendapat dirinya berada di bumi ini. Demikian pula menjauhi maut. Tiap orang pada dasarnya ingin terus hidup dan tidak ingin mati. Tetapi bagaimanapun sekarang atau besok maut datang juga. Kebebasan dan kekuasaan manusia sebenarnya dibatasi oleh hukum alam. Pertama-tama manusia tersusun antara lain dari materi. Materi adalah terbatas dan mau tak mau manusia sesuai dengan unsur materinya bersifat terbatas. Manusia hidup dengan dilingkungi oleh hukum-hukum alam yang diciptakan Tuhan. Hukum alam ini tak dapat diubah manusia. Manusia harus tunduk kepada hukum alam itu. Api nalurinya ialah membakar. Manusia tak dapat mengubah naluri ini. Yang dapat dibuat oleh manusia ialah membuat atau menyusun sesuatu yang tak dapat dimakan api. Ada tubuh manusia dan yang tak terbakar kalau bersentuhan dengan api. Dipandang dari sudut paham Qadariyah atau Mu'tazilah, sebenarnya bukan api yang tak membakar, tapi tubuh tertentu itulah yang tak dapat dibakar api. Tak dapat dibakar api melalui proses tertentu yang merupakan sesuatu hukum alam pula, yaitu latihan-latihan tertentu. Siapa yang menjelaskan latihan tertentu itu? Umpamanya kaum fakir yang dikenal di India, kakinya tak dibakar oleh api.
Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, manusia dapat pula menyusun sesuatu zat yang tak dapat dibakar oleh api, umpamanya asbestos. Sebagaimana halnya dengan tubuh manusia tadi, api tetap mempunyai naluri membakar, tapi asbestos mempunyai naluri tahan api. Dan oleh karena itu asbestos tak dapat dibakar oleh api. Kebebasan dan kekuasaan manusia sebenarnya terbatas dan terikat pada hukum alam. Kebebasan manusia sebenarnya hanyalah memilih hukum alam mana yang akan ditempuh dan diturutinya. Hal ini perlu ditegaskan karena paham Qadariyah bisa disalahartikan mengandung paham bahwa manusia adalah bebas sebebas-bebasnya dan dapat melawan kehendak dan kekuasaan Tuhan. Hukum alam pada hakikatnya merupakan kehendak dan kekuasaan Tuhan yang tak dapat dilawan dan ditentang manusia. Ya, jadi demikianlah bahwa tema pada kali ini kita bahwa aliran itu memandang berbeda antara kehendak bebas dan Jabariyah, ya. Jabariyah itu adalah ditentukan, yaitu takdir itu, yaitu predestination, takdir, ya, Jabariyah dari Tuhan. Ya, demikian aja kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.